kabar? Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah. Hari ini tanggal 19 September 2021. Haleluya, puji Tuhan. Sambil saya lihat dulu ya, apa sudah online atau belum ya. Baik, Bapak Ibu. Oh, sudah online. Baik, saya sudah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya lihat ada dua perangkat yang bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Ada Ibu Tanyeni, Shalom Ibu Tanyeni. Shalom juga Oma Susianti Tamsir, apa kabar? Shalom, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Ibu-ibu suara saya jelas terdengar ya? Tuhan, shalom, shalom. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati ya. Dalam damai sejahtera Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, apa kabar semuanya? Shalom, shalom. Bapak Ibu, saya melihat ada 5 perangkat yang bersama-sama dengan kita pagi hari ini, 7 perangkat. Saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Terima kasih Oma, terima kasih Oma. Suaranya jelas, puji Tuhan, terima kasih. Baik, saya ucapkan salam sekali lagi dan shalom sekali lagi buat Ibu Susianti Tamsir. Anak cucu menantu diberkati oleh Tuhan. Amin, amin Oma. Dan Oma pun diberkati oleh Tuhan. Tubuhnya sehat, hatinya bahagia, jiwanya kuat, dan rohnya tetap mengasihi Tuhan. Selalu sehat ya Oma. Dan saya juga mengucapkan selamat pagi buat Ibu Tanyeni. Ibu Tanyeni dalam berkat rahmat Tuhan ya. Bersama dengan Pak Yafet, dengan keluarga, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Keluarga besarnya pun diberkati oleh Tuhan. Amin ya, Ibu Tanyeni. Saya juga mengucapkan selamat pagi buat Ibu Liana Teng. Apa kabar? Ibu Liana Teng, Pak Handoko, selamat pagi. Kalau ada di situ bersama-sama Oma Gioklan, saya ucapkan selamat pagi Tante Gioklan. Tuhan Yesus memberkati Tante ya. Sehat. Anak-anak dari Pak Handoko, anak-anak dari Ibu Liana Teng diberkati oleh Tuhan. Keluarga ini diberkati oleh Tuhan ya. Salam sehat semuanya saya ucapkan. Saya juga mengucapkan selamat pagi dari tempat ini, gereja mengucapkan selamat pagi buat Ibu Acen Lasmana. Halo Ibu, selamat pagi. Damai sejahtera Tuhan menyertai Ibu ya, sehat selalu. Tubuhnya sehat di dalam anugerah Tuhan. Anak cucu menantu juga disertai oleh Tuhan. Pak Victor, selamat pagi. Ibu Icu, selamat pagi. Anak cucu menantu, selamat pagi. Diberkati oleh Tuhan. Pak Victor selalu sehat ya, selalu sehat. Ibu Tan Icu juga selalu sehat dalam anugerah berkat rahmat Tuhan. Ya, selamat pagi juga buat Stefani. Hai Stefani, apa kabar? Tuhan memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi juga buat Pak Santo. Selamat pagi juga buat Ci Ayun. Selamat pagi juga buat Kelvin. Selamat pagi buat orang-orang yang ada di dalam rumahnya Stefani. Tuhan Yesus memberkati. Ci Ayun, Tuhan memberkati ya. Selalu sehat, damai sejahtera Tuhan. Pak Santo juga diberkati oleh Tuhan. Diberkati kesehatan, anugerah rahmat Tuhan melimpah-limpah. Ibu Gembala, Bapak Gembala, selamat pagi. Tuhan memberkati. Damai sejahtera, kesehatan kepada Bapak dan Ibu. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga memberkati keluarga besar Bapak dan Ibu dimanapun yang berada. Di Jakarta, di Surabaya, di Australia, diberkati oleh Tuhan. Ya. Selamat pagi, selamat beribadah Bapak dan Ibu Gembala. Selamat pagi juga Pak Paulus. Apa kabar Pak Paulus? Dalam damai sejahtera Tuhan. Selalu sehat ya Pak Paulus di dalam anugerah rahmat berkat Tuhan. Keluarga Pak Paulus diberkati oleh Tuhan dimanapun. Apa yang Pak Paulus lakukan, senantiasa melekatlah kepada Tuhan. Senantiasa andalkanlah Tuhan ya. Hai, selamat pagi Pak Rundi. Apa kabar Pak Rundi? Damai Tuhan bersama Ci Lili ya di dalam anugerah Tuhan. Diberkati anak-anak ya dalam anugerah Tuhan. Cilalan Lani juga selamat pagi di dalam anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan. Ibu Sueng juga selamat pagi dalam berkat Tuhan. Sama Pak Acit selamat pagi. Anak cucu menantu diberkati oleh Tuhan. Ibu Lalan Lani pun di dalam anugerah Tuhan ya, selalu sehat ya. Pak Hermanus Herman, selamat pagi. Cimeli, selamat pagi. Pak Gembala, selamat pagi. Ibu Yulia Nurmala, selamat pagi. Ibu Novi, selamat pagi. Pak Mancung, selamat pagi. Tuhan memberkati, damai sejahtera. Melisa juga selamat pagi ya dalam anugerah Tuhan. Pak Yafet, selamat pagi. Shalom, shalom. Saya ucapkan juga shalom pada Cilili Margareta dan Ama. Selamat pagi semuanya. Damai sejahtera Tuhan ya memberkati. Anak cucu menantu di dalam penyertaan Tuhan. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini di dalam berkat Tuhan. Khusus buat Cimeli tolong titip salam buat Victor ya. Damai sejahtera atas Victor. Anugerah Tuhan atas Victor. Selalu diberkati. Juga Ci Yulia Nurmala bersama dengan suami dan anaknya diberkati oleh Tuhan. Ci Novi,
Saya ucapkan selamat pagi juga. Saya sapa ulang Cinovi dan Pak Mancung bersama dengan anak cucu menantu. Jika di situ ada Raymond, Shalom Raymond, selamat pagi. Jika di situ ada Herbert, selamat pagi Herbert. Tuhan Yesus memberkati. Udah semangat Herbert ya. Selamat pagi juga Ko Mancung ya, selamat pagi. Juga kalau ada Ornel, ada Josefa, ada Yeni, Shalom ya. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati. Damai sejahtera atas ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian. Saya ucapkan selamat pagi juga buat Ibu Teng Yuli. Apa kabar Ibu Teng Yuli? Selalu sehat ya di dalam anugerah Tuhan. Kami sertakan dalam doa Ibu Teng Yuli beserta anak cucu menantu sama suami di dalam anugerah kasih sayang Tuhan, tubuhnya sehat di dalam berkat Tuhan. Amin. Saya mengaminkan dari tempat ini. Ci Yuli diberkati oleh Tuhan. Saya juga ingin mengucapkan sapa dan salam buat rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang online tetapi tidak melalui Facebook mungkin ya, melalui tanpa punya akun Facebook pun karena bisa menyaksikan acara ini. Saya ucapkan selamat pagi juga, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung buat mungkin yang nanti akan menyaksikan acara ini setelah jam ibadah. Ada juga ya, ada juga yang menyaksikan acara ini atau menonton ulang. Saya ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya. Saya ingin mengucapkan salam dan sapa juga kepada Bapak Ibu sekalian mungkin yang tidak menyaksikan acara ini, Ibu Saruyah, Pak Wahyu, Ibu Suci, para besar dari Pak Subandi, Tuhan Yesus memberkati. Juga Kohari, selamat pagi. Jika Anda menyaksikan acara ini, berkat Tuhan turun atas kehidupannya Kohari Cianti di dalam damai sejahtera Tuhan. Juga Dorti, Filemon, Ibu Sansen dengan keluarganya, Pak Hosea, Pak Alexander Selan, dan keluarganya, Pak Haryono, disertai oleh Tuhan ya. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, termasuk juga saya sebut untuk Caca, untuk Denny Ting, untuk Angelinata, Yulianti, Jordi, Milka, Prida, Rastini, Stefani, Steven, Silvana, Yenite, Wati Liminadi. Saya ucapkan selamat pagi untuk Wida, untuk Ilham. Selamat pagi, selamat beribadah. Hai Pak Hendri, apa kabar? Semua oke-oke saja, baik-baik saja ya. Dalam anugerah Tuhan ya Pak Hendri ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, sekarang sudah jam 7:03. Haleluya. Nanti saya minta dari sekretariat, dari Yuni, pendeta pembantu Yuni, bisa bantu pin lagunya, yaitu Saat Ku Tak Melihat Jalanmu Hatiku Percaya. Kita siapkan diri kita ya untuk beribadah bersama-sama. Mari persiapkan diri kita untuk beribadah bersama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya. Mari nyanyikan bersama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, oh hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, sama-sama katakan saat ku tak
mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah, mari agungkan namanya, mari besarkan Dia, mari tinggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami besarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak terima hormat, Engkau yang layak terima glory, Engkau yang layak terima kemuliaan. Engkau Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari Tuhan pada pagi hari ini bukan sekedar pertemuan dan ibadah biasa, tetapi ibadah yang penuh dengan terobosan, di mana iman kami dibangunkan, iman kami dibangkitkan. Dan kami percaya Tuhan pada pagi hari ini bukan hanya sekedar ibadah yang biasa, tetapi ibadah yang membawa keberkatan bagi kami. Karena di dalam ibadah ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Mari Bapak, kami juga mau menghormati kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami. Beribadah sungguh-sungguh dengan sikap yang baik. Duduk mendengar firman Tuhan dan mendengarnya dengan baik-baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Dan kami persiapkan ibadah ini.
Kuduskan kami, kuduskan hamba-Mu, kuduskan anak-anak-Mu, kuduskan apa yang kami pakai dan kami pergunakan. Perangkat yang kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Tuhan memberkati dalam anugerah, dalam kasih sayang Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini. Hari ini tanggal 19 September di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu siap untuk mendengar firman Tuhan? Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari simak acara ini, ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Perhatikan apa yang kita bicarakan, perhatikan apa yang kita bahas, perhatikan apa yang disampaikan. Ini adalah firman daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita masih tetap berbicara tentang berbuah dalam Kristus, berbuah dalam Kristus. Tapi Bapak Ibu perhatikan dengan baik, tidak selalu pada fakta dan kenyataannya kita berada di dalam musimnya buah. Benar ya? Tidak selalu. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering bertanya, musim buah apa hari-hari ini? Musim buah apa? Kalau pada masa musim buah tentu berkelimpahan. Tetapi jika tidak masa musim buahnya, kita akan kesulitan juga untuk mencari buah yang kita mau. Ya, benar. Karena apa? Ada proses pertumbuhan, Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan khotbah, temanya adalah tetap berbuah walau di musim kering. Tetap berbuah walau di musim kering. Bapak Ibu sekalian, mari buka Alkitab kita dan kita simak pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Buka Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga perhatikan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, sama-sama katakan apa? Berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Jika Bapak Ibu pegang Alkitab secara fisik, kasih batasan di dalam ayat Alkitab ini. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita mendapatkan bahwa ada perkataan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya apa? Pada musimnya. Rahasia untuk bisa berbuah selalu adalah dekat dengan airnya. Air, Tuhan juga menyatakan dirinya bahwa ia adalah sumber air hidup. Amin. Kalau kita tertanam dekat dengan air, di tepi aliran air, maka kita akan memperoleh yang namanya kehidupan. Kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Kita harus dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama ya Bapak Bu. Nah, sekarang buka lagi. Saya akan sampaikan ini pada Mazmur 23 ayat yang kedua. Buka sama-sama Mazmur 23 ayat yang kedua. Kita akan mendapatkan seperti ini. Mazmur 23 ayat yang kedua. Firman Tuhan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari dua yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu adalah pohon yang tertanam di tepi aliran air, dan satu lagi judulnya adalah Tuhan adalah gembalaku yang baik, berarti kita adalah domba. Domba yang dibawa ke tepi aliran air. Domba yang dibawa kemana, saudara? Ke air yang tenang. Sudah pasti itu adalah domba-domba yang menghasilkan. Pada faktanya di tempat yang tepat. Saya mau sampaikan Bapak Ibu perhatikan. Di tempat yang tepat, pohon bisa berbuah, pohon bisa akan terus bertahan, bahkan pohon bukan hanya bertumbuh tetapi mulai berbuah. Di tempat yang tepat, domba-domba itu bisa makan, bisa minum. Bahkan domba bukan hanya sekedar domba,
Tetapi jika itu adalah kawanan domba yang ada campuran domba betina dan domba jantan, sudah pasti akan menghasilkan domba-domba lainnya, keturunan-keturunan bermama biak bertambah banyak jika di tempat yang tepat. Saya mau sampaikan ini, saya ulang sekali lagi, di tempat yang tepat. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Lihat, perhatikan handphone kita, perhatikan perangkat kita. Di tempat yang tepat kita bisa bertumbuh. Amin. Semua orang pasti mau hidupnya berbuah. Semua orang pasti hidupnya mau bertumbuh. Semua orang pasti mau hidupnya menghasilkan. Kita pun meminta, menyuruh kepada kita supaya kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Tapi faktanya, kita juga mesti tahu, faktanya kita juga bisa melihat, dan hari ini kita masih berjejak di dalam bumi ini, masih menginjak bumi, masih tinggal di dalam tubuh ini. Tubuh yang penuh dengan kelemahan, yang bisa sakit, yang bisa kekurangan, yang bisa lapar, yang bisa marah. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Faktanya ada musim kering. Betul, faktanya ada musim kering. Hari-hari ini kita udah masuk di bulan berber, Bapak Ibu ya. Berber biasanya September, Oktober, November, Desember, nanti Januari sampai seterusnya ada musim-musim tertentu hujan penuh limpah dengan air ya. Di situ tumbuhan bisa yang liar bisa bertumbuh Bapak Ibu. Karena apa? Cukup air. Ya, perhatikan. Alkitab juga menceritakan bahwa ada yang namanya musim kering. Di dalam musim kering itu pasti ada dampaknya. Jadi bukan hanya sekedar kering saja Bapak Ibu, tetapi musim kering bisa menghasilkan yang namanya kelaparan. Katakan sama-sama kelaparan. Mungkin Bapak Ibu belum sarapan ya, masih pagi jam 7. Sama dengan saya. Sekarang kita masih ada di jam 7 lewat 20 kurang lebih. Mungkin ada yang belum sarapan. Kelaparan. Ya. Begini. Kekeringan menghasilkan kelaparan. Berdampak, bukan menghasilkan, berdampaknya pada kelaparan. Bapak Ibu, faktanya Alkitab pernah mencatat bahwa di zaman Abraham, orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang imannya sungguh luar biasa, yang melekat hidupnya pada Tuhan, Abraham yang dicintai oleh Tuhan, mengalami sendiri, merasakan sendiri yang namanya musim kelaparan. Alkitab mencatat, coba buka di dalam Kejadian pasal 12. Ketika Bapak Ibu melihat di dalam Kejadian pasal 12, Bapak Ibu akan mendapatkan perkataan seperti ini. Kejadian pasal 12, saya buka terlebih dahulu. Di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat 20, nanti baca ya. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, firman Tuhan dimulai dengan di ayat 10 dikatakan seperti ini. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi secara fakta dan Abraham mengalami sendiri namanya musim masa kelaparan. Kelaparan timbul di negeri di mana dia ada di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham pergi ke Mesir. Di zamannya Abraham terjadi kelaparan. Kelaparan disebabkan dari apa? Awalnya adalah kekeringan. Karena kering, tidak bisa ada yang ditabur, tidak ada yang bisa bertumbuh, maka tidak ada yang bisa menghasilkan, terjadilah yang namanya sedikit makanan, terjadilah kelaparan. Ini wabah yang menakutkan, kejadian yang menakutkan pada waktu itu. Ya, enggak seperti di kita, dekat sana-sini gampang, beli makanan ini, itu bisa. Kita masih bisa. Di zaman sekarang sudah ada yang namanya ketahanan pangan. Lebih mudah, kalau zaman lagi waktu itu tidak. Bapak Ibu bukan hanya sekedar Abraham, tetapi orang yang dikasihi oleh Tuhan juga Ishak. Ishak juga mengalami namanya musim kelaparan. Apa buktinya? Buka Kejadian 26. Kejadian 26 di dalam Alkitab kita yang sama di dalam Kejadian, ini firman Tuhan juga bilang seperti ini. Di ayat yang ke-1 sampai 35. Perhatikan sekali lagi, nanti baca ya ayat Alkitabnya ini. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 35 firman Tuhan bilang seperti ini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Tapi kalau Abraham pergi ke Mesir, Ishak tidak pergi ke Mesir, tetap tinggal di Gerar.
dan firman Tuhan memberkati dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengar baik. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Abraham pernah berjumpa dengan Tuhan, Ishak pun pernah berjumpa dengan Tuhan. Faktanya mereka juga mengalami kekeringan secara fisik. Entah itu namanya kesulitan, kekurangan makanan, punya kambing domba bingung, mesti dikasih minum di tempat mana. Dan firman Tuhan tetap ada dan faktanya nyata. Hari-hari ini pun tidak bisa dipungkiri. Jangan-jangan kita sendiri pun ada di dalam masa kekeringan. Kekeringan yang apa Bapak Ibu? Nah, saya berharap ini bukan kekeringan rohani. Ini memang ada terjadi kekeringan, tetapi kekeringan secara jasmani ini faktanya ada nyata. Tidak boleh membuat Anda menjadi takut, tidak boleh membuat Anda menjadi gentar, tidak boleh membuat Anda stop yang namanya bertumbuh. Khususnya bertumbuh di dalam iman. Saya mau sampaikan ini, jangan sampai kita stop bertumbuh di dalam iman. Bukan hanya ini saja Bapak Ibu. Ketika Abraham, Ishak mengalami kekeringan, tetapi Bapak Ibu nanti baca. Abraham ditolong Tuhan, Ishak ditolong Tuhan, berlimpah-limpah airnya. Bahkan Ishak menjadi berkat di mana Tuhan tunjuk dia untuk menggali kembali sumur-sumur yang pernah digali oleh Abraham. Menjadi berkat. Di masa kekeringan, Ishak bisa menjadi berkat bagi orang-orang di Gerar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya sekedar itu, tetapi kita juga melihat contoh di Alkitab yang sama juga, Yakub dan Yusuf. Ayah dan anak ini pun mengalami yang namanya musim kekeringan. Tidak ada makanan, kelaparan. Bahkan Bapak Ibu kita melihat di dalam Kejadian pasal 41. Firaun, orang yang tidak kenal Tuhan. Dia yang dapat pernyataan terlebih dahulu bahwa akan ada 7 musim di mana musim itu dalam musim kekeringan. Musim penuh dengan kelimpahan. Penuh dengan kelimpahan. Apa yang ditanam berhasil, air berlimpah-limpah, pasti air berlimpah-limpah. Tetapi ketika saudara membaca, ada yang namanya 7 masa di mana akan menjadi kekeringan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Abraham menjadi berkat di mana dia di Mesir, dan dia Tuhan pakai secara khusus. Kalau saya mau katakan, Ishak pun dipakai secara khusus di masa kekeringan itu. Yakub, Yusuf, khususnya Yusuf dipakai oleh Tuhan di masa kekeringan bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Di bangsa Mesir dia bisa menjadi berkat, bahkan dia juga bisa menjadi berkat bagi keturunan-keturunan dari Abraham. Ishak, keturunan dari Yakub, anak-anak Yakub bisa beroleh hidup, bisa bertahan hidup. Karena apa? Di masa kekeringan, Tuhan sudah mempersiapkan Yusuf untuk menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan dengan baik. Musim kering bisa terjadi. Kekeringan bisa terjadi. Tubuh kita bisa mengalami namanya kemerosotan-kemerosotan. Pekerjaan kita bisa mengalami yang namanya persaingan-persaingan. Apa yang kita lakukan bisa mengalami yang namanya perjuangan-perjuangan. Kita harus berjuang. Kita mungkin bilang seperti ini, enggak seperti waktu-waktu itu ya, enggak seperti seenak waktu-waktu sebelumnya ya. Ya, bisa jadi Bapak Ibu. Tetapi kita tidak boleh stop untuk bertumbuh. Kita tidak boleh stop untuk berbuah di dalam Tuhan. Kenyataannya, kalau dilihat Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf pasti lebih memilih di mana masa tidak kekeringan, masa tidak kelaparan, masa di mana mereka bisa menggembalakan kambing ternak domba dengan luar biasanya, mereka bisa beranak cucu di sana dengan luar biasanya, tidak diganggu, tidak mengalami interupsi, tidak mengalami hambatan di masa kering. Tetapi Tuhan mengizinkan yang namanya masa kekeringan, yang menimbulkan kelaparan, yang mesti mereka beranjak dari tempatnya atau melakukan daya upaya. Supaya apa? Mereka menjadi berkat. Hari ini kita pun dipanggil Tuhan dan tertantang hidup kita.
Saya percaya bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kebisaan kita, bukan karena pengalaman kita. Ketika kita tetap bisa bertumbuh dan berbuah di masa sukar, di masa kering. Karena satu hal, yaitu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti domba yang dibawa ke pinggir air yang tenang. Itulah rahasianya. Kita tetap bisa bertumbuh, kita tetap bisa berbuah. Karena kita berada di tempat yang tepat. Sama-sama katakan amin dan bersyukur sama Tuhan kita berada di tempat yang tepat. Dari tempat ini saya sebagai hamba Tuhan bilang kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekanku sekalian yang menyaksikan acara ini. Jangan beralih daripada tempat yang tepat. Karena Tuhan sumber air hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam masa kering. Terkadang Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam masa kelaparan, tanda petik yang tidak kita sukai. Secara tubuh, saya sebagai hamba Tuhan pun saya memilih masa yang tenang, masa yang enak, masa yang nyaman. Nggak mau yang namanya masa pencobaan, yang mau namanya masa ujian. Sebagai tubuh saya manusia, saya maunya oke-oke saja. Melayani bisa, gampang, semua jemaat diberkati Tuhan, semuanya lancar. Maunya saya seperti itu sebagai manusia. Sama dengan Bapak Ibu sekalian. Perhatikan dengan baik. Tetapi Tuhan izinkan kita untuk masuk di dalam masa seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dengan baik. Ketika Adam dan Hawa masih di Taman Eden. Adam dan Hawa masih di Taman Eden. Secara tidak sadar sebenarnya Adam dan Hawa itu mewarisi karakternya daripada Tuhan. Mewarisi karakter. Kenapa? Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Di pikirannya kudus, di pikirannya suci, di pikirannya adalah hal-hal yang baik. Tidak tahu yang mana yang baik, yang jahat. Tidak tahu yang namanya terlanjang. Tidak tahu yang namanya malu. Tidak tahu yang namanya dosa. Di dalam situ secara tidak sadar, lahir yang namanya buah roh. Lahir dan ada buah roh. Pasti punya kasih. Pasti punya sukacita. Pasti punya damai sejahtera dalam hati mereka. Pasti secara tidak sadar punya kesabaran, punya kemurahan, kelemah lembutan. Pasti punya. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang pertama adalah hilang yang namanya kemuliaan Tuhan. Mereka tahu bahwa diri mereka telanjang di hadapan Hawa. Adam tahu Adam telanjang di hadapan Hawa. Hawa tahu dia telanjang di hadapannya Adam. Mereka berdua malu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah itu kejadian apa? Saling salah menyalahkan. Tidak ada kasih. Tidak ada yang namanya sukacita. Tidak ada yang namanya kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Salah. Tuhan tempatin wanita ini. Wanita itu bilang, Tuhan tempati ular ini. Ular ini yang menyuruh aku. Bapak Ibu, hilangnya buah roh. Kesabaran segala sesuatunya ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Untuk yang namanya buah roh, Bapak Ibu bisa baca di dalam Galatia pasal 5, 22-23. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Justru manusia kehilangan buah roh itu. Buah yang namanya kesabaran segala sesuatu ketika manusia sudah mulai mengalami yang namanya degradasi. Jauh daripada sumber air hidup itu. Dan saya mau menyampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, siapapun Anda yang menyaksikan pada pagi hari ini, jangan sampai kita kehilangan yang namanya kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan yang namanya anugerah Tuhan. Hari-hari ini tetaplah berbuah. Hari-hari ini tetaplah bertumbuh. Walaupun di masa kering, yang namanya buah roh tidak boleh berhenti, stop sampai di sini. Tetapi harus tetap bertumbuh. Bapak Ibu, sekali lagi, bukan dengan kekuatan kita, tetapi minta Tuhan, Tuhan sertai saya supaya saya selalu bisa bertumbuh. Tuhan sertai saya supaya saya senantiasa bisa berbuah. Buah-buahnya ini bermanfaat. Bayangkan, jika Anda punya kasih, maka Anda akan merasakan bagi diri Anda sendiri, bagi lingkungan terdekat adalah keluarga,
Dan kasih itu juga bisa disampaikan kepada lingkungan. Ketika Anda punya sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, Anda bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Bagi diri Anda pun bisa bermanfaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah tantangan. Kita tidak bisa menghindar daripada musim kering. Kita tidak bisa menghindar dari namanya musim kelaparan. Kita tidak bisa menghindar dari mana namanya musim namanya kesukaran. Semua orang sama. Mau lahir di awal abad ini pun mengalami namanya peperangan. Mau lahir di pertengahan abad ini pun mengalami namanya kesukaran-kesukaran yang sama. Kita yang hari-hari ini pun lahir di akhir zaman ini pun kita mengalami hal yang sama. Bapak Ibu, memang enak pada awal di zaman Tuhan Yesus ada. Mereka orang-orang Kristen juga dikejar-kejar, Bapak Ibu. Mereka orang-orang Kristen juga mengalami aniaya. Pada hari-hari ini, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita tidak bisa memilih tahun dan tempatnya. Saya mau sampaikan, kita harus tetap berbuah di dalam Tuhan. Amin. Kita harus tetap berbuah di dalam Tuhan, dan itu bukan merupakan satu pilihan. Saya mau milih, nggak mau berbuah. Saya mau yang lain aja, kalau bisa tidak berbuah, tetapi saya tetap mengiringi Tuhan. Nggak bisa. Tuhan tetap minta kepada kita berbuah. Yuk, buka sama-sama. Di dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17. Apa yang firman Tuhan katakan buat kita sekalian? Yeremia pasal 17. Yang Tuhan katakan. Di ayat 5 ya, saya bacakan dulu terlebih dahulu buat kita sekalian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dan firman Tuhan juga berkata di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah, diawali dengan kata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, sama seperti Abraham, sama seperti Ishak, sama seperti Yakub, sama seperti Yusuf. Di masa kering, di masa kelaparan, tetap ada perkataan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf boleh mengalami yang namanya berkat Tuhan, saya juga mengajak jemaat GBI Mangga Besar dan juga diri saya dan keluarga saya, termasuk Yuni Haryanti, termasuk Irene Patricia Suganda, ayo hidup di dalam berkat Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di ayat ke-8 firman Tuhan bilang seperti ini. Ia, yaitu pribadi ini. Ia di sini bukan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Apa sampai di sini Bapak Ibu? Bukan. Yang firman Tuhan bilang seperti ini, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang mendengar firman ini katakan sama-sama amin. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kata tidak berhenti menghasilkan buah adalah senantiasa berbuah. Mau di musim kelaparan, tidak kelaparan, kering, tidak kering, firman Tuhan bilang seperti ini, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Buahnya ini bukan hanya sekedar buah yang bisa dimakan, tetapi saya yakin dan percaya buahnya ini adalah termasuk juga buah roh yang di dalam Galatia 5:22-23. Berarti kalau saya sampaikan gini, yang tidak berhenti menghasilkan buah, izinkan saya mengganti kata kasih, yang tidak berhenti menghasilkan kasih. Amin. Yang tidak berhenti menghasilkan sukacita. Walaupun apa? Di tahun kering. Di tahun kering apa? Ya, nggak menghasilkan. Orang-orang yang lain suka di masa kering.
Masa paceklik. Saya sambung lagi. Yang tidak berhenti menghasilkan damai sejahtera. Amin. Yang tidak berhenti menghasilkan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dia tidak akan berhenti. Dia tidak anget-angetan, Bapak Ibu. Enggak anget-angetan. Kemarin baru disakiti sama orang. Mana bisa saya bisa bersenyum sama keluarga. Kemarin baru diputus kontrak. Kemarin baru ini. Kemarin baru itu. Kemarin baru dengar putusan daripada sesuatu hal yang enggak mengenakan. Mana bisa yang namanya sukacita? Ya hilanglah damai sejahtera. Jika kita memutuskan itu, biar terjadi. Tetapi ketika kita bilang, Tuhan, saya mau mengandalkan Tuhan. Saya mau menaruh harapan saya pada Tuhan. Maka itulah yang terjadi. Bapak Ibu, entah musim yang namanya musim kering, entah itu namanya musim apapun, saya mau sampaikan, tetap berbuah walau di musim kering, tetap berbuah walau di musim sukar. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Tuhan tetap menyertai kita selama apa? Kita berada di tempat yang tepat. Sekali lagi saya mau sampaikan, kita berada di tempat yang tepat. Jika kita domba, ya kita ada di tepi aliran air yang tenang. Jika kita adalah pohon, kita pohon yang tertanam apa? Di tepi aliran air. Haleluya. Sebelum saya akhiri, tetaplah bertumbuh, tetaplah berbuah, walau di masa kering. Mari tundukkan kepala kita, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami percaya pada pagi hari ini Tuhan menyertai kami. Pada pagi hari ini Tuhan memberkati kami. Pada pagi hari kami semakin mengerti di masa sukar sekalipun. Tuhan mau supaya kami berbuah. Tuhan mau supaya kami bertumbuh. Tuhan mau supaya kami menghasilkan. Kami tahu rahasianya adalah tetap di tempat yang tepat. Kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Kami membutuhkan kuasa-Mu ya Tuhan. Hari-hari ini kami masih ada di tengah-tengah pandemi. Masih belum aman 100%. Masih belum pulih 100%. Tetapi kami percaya Tuhan menguatkan dan memulihkan kami. Tuhanlah yang menaungi kami. Tuhanlah yang memagari kami. Tuhanlah yang melindungi kami. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kebisaan atau keberuntungan kami, tetapi karena Tuhan. Ini firman-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kami dengar menjadi berkat bagi diri kami. Apa yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi diri kami. Sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi kami harus tetap berbuah dan bertumbuh di dalam Engkau, menghasilkan kesukaan bagi di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, turunkan berkat rahmat Tuhan bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan juga memberkati pemerintahan yang ada. Berkati presiden, wakil presiden, staf pemerintahan, jajaran pemerintahan, orang-orang yang mengambil keputusan di tempat ini, dari yang tertinggi sampai yang terendah, diberkati oleh Tuhan. Takut akan Tuhan. Setiap problem yang terjadi pada bangsa ini boleh mengalami jalan keluar. Tuhan yang menyertai bangsa ini, takut akan Tuhan. Dilalukan dari bencana, dilalukan dari mara bahaya. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun ada. Yang di pelosok dan di kota, di dalam penyertaan Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, pimpin kami. Dan kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini sudah bisa menyelenggarakan ibadah. Tuhan memberkati, termasuk gereja kami. Kami pun sudah menyelenggarakan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan. Naungan Tuhan melindungi. Dan kami juga berdoa secara khusus GBI Mangga Besar dalam perlindungan Tuhan. Kami bawa Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami dalam penyertaan Tuhan. Turunkan berkat rahmat Tuhan. Turunkan kasih sayang Tuhan. Turunkan anugerah dan penyertaan Tuhan. Juga untuk sah penggembalaan. Tuhan menyertai mereka. Apa yang mereka tabur, apa yang mereka berikan, apa yang mereka layani, tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendengar mereka. Lindungi dan tutup bungkus keluarga mereka. Para pelayan-pelayan Tuhan, sertai mereka. Dan jemaat-jemaat Tuhan pun di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk para pria, para wanita diberkati oleh Tuhan. Lansia, anak-anak diberkati oleh Tuhan.
orang-orang yang single parent, orang-orang tua tunggal, dan mereka masih lajang diberkati oleh Tuhan. Dan kami bawa nama-nama pada pagi hari ini mereka yang sakit dan dalam pergumulan. Kami berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami berdoa dan kami menumpangkan tangan atas nama-nama ini untuk Bapak Acap. Kami berdoa dalam nama Yesus. Untuk Bapak Edi di Surabaya, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Dan untuk Bapak Jong Luk Lim, kami juga percaya dalam tangan Tuhan. Untuk Ibu Komalayanti, Ibu Momoy, Cimomoy, Ibu Lina, Ibu Lim Junyo, Pak Santo, Pak Acit, Bu Dedi, Pak Dedi, Ibu Yuli, Pak Kuntadi, Stefanus, kami bawa serta dalam tangan Tuhan. Kami juga bawa keluarga-keluarga yang lain. Mereka yang merintis, mereka melakukan aktivitas diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati keluarga-keluarga hamba-hambamu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Turunkan berkat rahmat Tuhan atas kami. Suami, istri, hidup rukun dalam anugerah Tuhan. Di dalam berkat anugerah Tuhan. Hidup kami di dalam naungan Tuhan. Kami yang beraktivitas di luar ruangan disertai oleh Tuhan. Pergi dari rumah sehat, pulang ke dalam rumah sehat. Pergi tidak kekurangan satu apapun dan pulang pun di dalam anugerah damai sejahtera Tuhan. Berkati kami sekalian. Turunkan rahmat Tuhan, anugerah Tuhan setiap aktivitas kami. Dan sepanjang minggu siang ini di dalam anugerah Tuhan. Ibadah sekolah minggu, ibadah youth, ibadah nanti sore pun kami serahkan dalam anugerah Tuhan. Dan kami yang hadir, mari kami mau angkat tangan sama-sama tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati kita di hadapan Tuhan dan minta berkat ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa. Kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus, menyertai engkau hari ini sampai Maranatha Tuhan jemput kita kedua kalinya di awan yang permai. Haleluya! Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, shalom sekali lagi dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian di dalam damai, di dalam sejahtera Tuhan. Tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita berpisah, saya ucapkan salam buat keluarga Bapak Gembala yang ada di Surabaya. Damai sejahtera Tuhan atas keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Juga jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, saya ucapkan shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin namanya belum tersebut, shalom dari tempat ini. Salam juga dari Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Saya sapa ada yang namanya Intan. Halo Intan. Narulita, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pak Hardi Wijaya pun, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu di dalam anugerah Tuhan ya. Pak Hendrawan Salim, salam buat Ibu Rita juga ya. Pak Hendrawan diberkati oleh Tuhan. Bapak sehat selalu ya di dalam anugerah Tuhan. Oh ya Bapak Ibu sekalian, Pak Susanto Wijaya, halo shalom, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati, sehat ya Pak. Ibu Risa Esteriana juga shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sebelum saya tutup Zoom pada pagi hari ini, silakan Bapak Ibu kalau mau mengucapkan salam dan sapa kepada jemaat-jemaat yang lain, silakan. Ibadah kita sudah usai, Bapak Ibu bisa ucapkan salam dan sapa. Nanti siapa tahu saya bisa sapa. Ada shalom dari Pak Hendri. Oh ya, ada shalom dari Pak Alexander Selan. Pak Alexander Selan, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Krisyelia Selan, shalom ya. Shalom buat Bu Christian Selan. Tuhan Yesus memberkati ya. Ada lagi yang ingin mengucapkan salam? Pak Hardi ya, salam Pak Hardi, Tuhan Yesus memberkati. Pak Haryono Chandra, Tuhan Yesus memberkati. Bahan roti kue, shalom, Tuhan memberkati. Haleluya. Oh ya, Pak Hendri bilang seperti ini, bantu doa saya OTW ke Jawa. Loh, bukan OTW sudah dari Jawa balik ke Jakarta atau mau balik ke sana lagi? Oke, Bu Susianti Tamsir, shalom ya. Tuhan Yesus memberkati ya, damai-damai. Baik, kalau tidak ada, saya sudahi sampai di sini dulu ya. Saya tahu kerinduan kita sama-sama bisa untuk berjumpa kembali. Tetap jaga protokol kesehatan. Segera kita akan ibadah tatap muka. Kita sedang mempersiapkan ya Bapak Ibu ya. Salam dari tempat ini, tentu salam dari Bapak dan Ibu Gembala. Oh, balik Jawa. Baik. Tuhan memberkati. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya pamit untuk 25 perangkat yang masih bersama-sama dengan saya. Shalom. Tuhan memberkati.
Oke.